Bang, HP yang paling worth it bang, iPhone yang paling worth it buat dipakai daily harga 1 jutaan, iPhone berapa bang? Bang, ini worth it nggak bang? Ini nih, anjir. Kalau mau dipakai daily dan budget lu buat beli iPhone 1 jutaan, dan kalau lu jadiin handphone itu sebagai handphone utama, mendingan jangan-jangan. Saran gue daripada lu beli iPhone, mendingan lu beli HP-HP Android lain. Contoh kayak Samsung Galaxy A50 atau yang lebih bagusnya sedikit Samsung Galaxy A50s yang kayak gue pegang ini. Kenapa? Gue bakal coba jelasin di video ini. Sebenarnya gue udah bete banget ya ngebahas kedua HP ini. Cuman kan ya lu tau lah, gue punya online shop, toko online yang dimana kadang tuh admin gue sampai capek juga tuh balas chat-chatnya itu masih aja nanya gitu. Padahal gue udah bejibun, udah jutaan video. Lebay banget gue sumpah anjir. Gue udah sering banget bikin video perbandingan tapi masih aja kagak ngudeng ya. Atau mungkin ya gue tau lah ya, views gue nggak segede itu, jadi ada aja yang kelewat, yang skip. Padahal gue udah capek ngebaca tuh, udah sampai ngebui mulut gue, sampai berbui gitu maksud gue. Nah, di video ini gue pengen kasih gambaran aja ya. Kalau sekiranya budget lu cuman 1 jutaan buat beli iPhone, itu tuh lebih cocok iPhone itu buat secondary ya, buat HP kedua. Buat backupan, atau memang lu udah punya iPhone yang bagus, atau memang lu udah punya HP Android yang overkill, yang skor atau 1 juta gitu ya kan. Nah, lu pengen HP kedua. Nah, boleh tuh lu sikat iPhone yang harga 1 jutaan. Contoh kayak iPhone 7 biasa atau iPhone 7 Plus yang kayak gua pegang ini. Itu nggak ada masalah boy, itu nggak ada masalah, itu fine-fine aja. Tapi kalau lu budget 1 jutaan, lu alokasin buat beli iPhone dan memang itu cuman atu-atunya HP tok yang bakal lu pakai nanti. No 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 no. Itu nggak worth it sama sekali. Dan by the way, sorry videonya agak goyang-goyang gini ya, karena ini weekend boy. Ini weekend boy, jadi buat video ya fast moving aja lah, minim edit aja lah. Hanya biar nggak kosong konten gitu. Nah jadi iPhone yang harga 1 jutaan itu tuh baterainya boros. Nggak peduli lu mau beli varian plus sekalipun, itu baterainya boros kalau dibandingkan dengan Android yang harganya yang sama. Nah, kenapa lu bilang A50s ini lebih worth it daripada iPhone harga 1 jutaan? Dan kalau sekiranya lu cuman punya satu HP yang bakal lu pakai dan budget lu 1 jutaan, mendingan ke Android aja. Nah, di sini gue bakal coba jelasin. Yang pertama adalah baterainya. Baterainya ini jauh lebih awet. Ini baterainya berkali-kali lipat lebih besar baterai si Android ini ketimbang si iPhone ini ya. Jadi kalau lu mampu beli iPhone ini, lu mampu beli Android ini. Ini Samsung Galaxy A50s. Nah, ini lebih perfect dari A50 biasa. Ada NFC-nya. Lu tuh hidup di Indonesia, ya apalagi lu yang stay di Jakarta, lu kerja di Jakarta, atau lu ya di pinggiran-pinggiran ibu kota gitu ya, yang dimana kadang butuh banget tap, butuh NFC lah intinya. Ini kepake boy. Sedangkan ini ora ya, ini kepake. Itu ngomongin fungsi satu, ngomongin baterai ini lebih kepake. Gue bisa jamin kalau lu pakai kayak Samsung A50, A50s yang kayak gue pegang ini, atau dari Redmi Note 11, Redmi Note 12, kalau lu pemakaian daily yang biasa-biasa aja, lu cas dari pagi sampai ke malam, lu nggak perlu cas lagi. Lu nggak perlu cas lagi karena baterainya seawet itu. Tapi tidak dengan iPhone ini ya, tidak dengan iPhone ini. Banyak hal yang memang harus dikorbankan kalau lu pakai iPhone. Baterainya kecil, lu mau apa-apain juga tetap kecil. Nah, yang ketiga adalah handphone ini kalau baterainya habis, ngecasnya udah kenceng, udah support fast charging juga ya. Dan udah Type-C juga. Sedangkan ini baterainya udah kecil, ya, baterai udah kecil. Kalau habis lo mau ngecas, nunggunya agak lama boy. Percuma lo kasih adaptor yang bogem-bogem yang gede-gede, dia nggak support juga ke sini ya. Jadi watt gede tuh nggak ada gunanya juga ya. Karena bakal tetap sama-sama aja. Gue udah pernah ngetes ya, ini mentok-mentok kayak cuma 5 wattan juga ya. Output yang bakal nyampe ke si HP ini. Meskipun adaptor gue 30 watt, gue udah pernah tes. Jadi nggak guna. Nah, jadi untuk dalam praktek ya, untuk pemakaian harian, ini baterai lebih awet, kalaupun lowbat dia cepet ngecasnya, itu aja udah the next level banget cuy, ya kan. Nah sekarang kita ngomongin soal layar. Display yang ada di Samsung ini bukan display ecek-ecek, ini display AMOLED. Display AMOLED ini menurut gua kalau buat dipakai daily itu perfect parah. Memang lu pilih AMOLED yang apa ya, yang tahun-tahun agak tua, contoh kayak A50s yang kalian lihat ini, memang tidak sepadat secerah AMOLED yang terbaru. Tapi itu lebih oke gitu ketimbang layar-layar IPS yang beredar saat ini. Ya kalau dibandingkan dengan iPhone masih head to head lah ya. Karena ini mantan flagship. Jadi memang apa ya, tingkat kecerahannya,
terus tuningan warnanya ini maknyus ya iPhone ini, cakep. Cuman kalau ngomongin soal pemakaian daily, karena kita lagi ngebahas kedua handphone ini ya. Nah kenapa buat nonton video, buat scrolling, mata tuh lebih nyaman di layar AMOLED yang ada di Samsung ini, boy. Anjay. Nah, ini dari soal pemakaian aja kalian udah bisa menyimpulkan bahwa dari displaynya aja lebih enak yang Samsung ini karena AMOLED yang pertama. Yang kedua, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini displaynya gede banget ya. Tuh, layar iPhone segini ke segini. Ini dari sini tuh kalau dibandingkan tinggi layar ke tinggi layar tuh beda jauh. Sini si Samsung sampai mentok ke atas sini tuh beda jauh cuy. Tuh beda jauh tuh layarnya ya kan. Layar tuh hampir setinggi iPhone ya kan karena dia nggak ada home button. Jadi lebih enak lah. Dan yang lebih parahnya lagi, aplikasi kekinian tuh lebih support handphone-handphone yang model full view begini. Ya kalau lu masih pakai iPhone yang ada home button ini, itu biasanya aplikasinya tuh ada yang di-cut gitu. Ya karena dia udah bukan mayoritas apa ya, udah bukan spesial lagi dengan dimensi layar kayak gini ya. Screen to body ratio kayak gini ini udah mulai dibenci sama developer apps ya. Jadi mereka itu kalau udah bikin aplikasi, apalagi update, pasti mereka menyesuaikan dengan handphone yang terbaru. Sedangkan ini screen to body ratio-nya masih tebal, dagu tebal, poni tebal. Jadi ya nggak ada yang bisa lu harapkan untuk pemakaian yang super nyaman untuk pemakaian harian. Makanya gue bilang kalau sekiranya lu punya duit 1 jutaan lu mau beli iPhone, kalau dijadiin HP utama itu kentang. Kalau dijadiin HP kedua itu jadi support sistem yang bagus banget. Karena gini loh, kalau sekiranya lu lagi pakai Android ya, gue nggak peduli ya lu mau Android harga 2 juta atau harga 3 juta, nggak mesti kenceng juga sih Androidnya. Tapi itu HP utama lu sekarang nih. Dengan lu membeli iPhone yang harga 1 jutaan, nah itu ngelengkapin kekurangan-kekurangan yang ada di Android lu ya. Banyak contoh handphone Android itu di harga 1 juta, 2 juta, 3 juta itu buat rekam video tuh masih ampas, masih ampas lah, bisa gue bilang jelek lah. Tapi dengan iPhone ini harga 1 jutaan, hasil video recordingnya bagus. Nah itu satu kekurangan HP lu jadi ketutupin nih karena lu punya iPhone buat dijadiin HP kedua. Terus yang kedua adalah kalau kerjaan lu itu banyak banget, pengen lu pisah dengan pribadi, nah bisa tuh karena lu udah punya 2 HP ya. Jadi apapun yang ada di sini tidak bisa tersinkronis kalau lu nggak mau sinkronisin secara langsung ke si handphone kedua lu. Kalau kita bilang, kalau dalam konteks ini misalnya HP kedua lu iPhone, ya nggak bisa lu sinkronis secara gitu aja kecuali lu atur sendiri. Karena yang ini device dari Google, yang ini dari iOS punya ya kan. Jadi punya gap lah ya, ini buat kerjaan, ini buat pribadi, atau sebaliknya ini buat kerjaan yang Android buat pribadi, terserah. Nah kayak gitu tuh jadi keuntungan. Terus kelebihan kekurangan Android yang berikutnya yang ditawarkan dengan si iOS ini, contoh lo tuh punya iPad ya, terkoneksi dengan Android itu beda ya, lu mau transfer data ya ribet banget ya kan, harus pakai aplikasi pihak ketiga. Ini enggak, langsung aja set. Entah misalnya lu punya iPad, entah misalnya lu punya MacBook, itu memudahkan lu ya buat terkoneksi dengan device lu yang lain antara Apple ke Apple. Nah, itu jadi kekurangan di Android ini. Terus kekurangan yang ada di Android berikutnya itu yang paling sering terjadi adalah kalau sekiranya lu beli Android yang murah, itu biasanya tuh ada aja tuh aplikasi-aplikasi sampah yang kok aplikasi gini ya, kok nggak enak ya gue pakai HP. Nah, lu coba deh download di iPhone. Ya dalam tanda kutip ya, aplikasinya ringan ya, bukan game-game yang berat-berat gitu. Ya kayak gitu-gitulah, masih banyak lah kekurangan-kekurangan yang ada di Android itu bisa lu dapetin di iPhone. Ya kalau sekiranya lu punya budget 1 juta, 2 juta, lu pengen buat beli HP kedua, pilih iPhone tuh nggak ada salahnya. Tuh cuman salahnya, kalau lu beli iPhone harga 1 juta, 2 juta itu dijadiin HP utama. Itu salahnya menurut gua ya. Tapi nggak tahu ya, namanya juga orang balik lagi sesuai kebutuhan lah. Ada yang, abang gua nggak peduli bang, mau 1000 kali ngecas pun gua nggak peduli. Ya emang gua mampu segini ya, sokin lah duit-duit lo. Nah kita balik lagi ke si Samsung A50s ini. Ini menurut gua, ini adalah salah satu handphone the next levelnya buat daily. Anjir, gua udah bosan banget. Jadi gini ya, kalau lu ada yang nanya lagi, semoga nggak ada yang nanya lagi lah, lebih detail gitu ya. Karena gua udah capek anjir, udah sering banget bikin konten begini. Intinya, handphone ini buat dipakai daily tuh enak parah ya. Buat dipakai daily super ringan tuh enak banget. Kayak lu cuman scrolling tipis-tipis, sosial media tipis-tipis, atau cuman buat koneksi ke keluarga atau ke kerjaan aja. Handphone kayak gini tuh the best. Dan kameranya, fitur kameranya juga lengkap ya. Fitur kameranya lengkap menurut gua.
Kenapa? Karena di sini ini fitur kameranya lo bisa lihat sendiri. Ada lainnya, di lainnya ini banyak banget, ada mode malam dan lain-lain. Terus di sini juga udah dapat lensa lebarnya juga, cuy. Ini udah ada lensa lebarnya, sedangkan di iPhone yang lensa lebar itu harus yang minimal iPhone 11 ya, dan itu berapa juta, berkali-kali lipat harga ini. Nah, jadi sekiranya atau kekurangan iPhone lu, misalnya lu lagi pakai HP utama iPhone ya kan, nggak ada lensa lebarnya. Nah, lu beli HP kedua, buat HP kedua nih si Android ini, itu bisa juga dibalik-balik ya kan. Ini ada lensa lebarnya dan baterainya lebih gede juga. Jadi misalnya HP utama lu malah iPhone nih, kebalik ya. iPhone SE misalnya, iPhone SE Gen 2 itu kan HP masih lumayan mahal, harga 2 juta, 3 juta resmi ya kan. Bahkan sampai 4 juta di gigabyte tertentu. Nah, itu kan baterai kecil tuh si SE. Nah, lu beli HP Android kayak gini buat dijadiin HP kedua. Nah, ini jadi powerful killer daily banget ya. Jadi lu udah paket komplit, nggak perlu lah lu beli HP 20 juta, 30 juta cuman megang satu HP. Mendingan dipecah aja, kayak lu memang mampunya buat beli iPhone yang murah, ya udah lu lengkapin pakai Android yang baterainya lebih besar dan lebih user friendly buat dipakai di kehidupan sehari-hari. Di Indo nih pakai Android ini masih the best sih sebenarnya dibandingkan iPhone. Tapi udahlah, sampai sini video gue, penjelasan gue. Coba dong tulis di kolom komentar juga pendapat lu soal iPhone harga 1 jutaan atau Android 1 jutaan. Kira-kira mana yang paling worth it? Karena bakal komentar-komentar yang menarik, gue pengen jadiin inspirasi buat konten gue ke depannya. Peace.